Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri, NIM 17104165546 dan teman saya Rio Adi Pratana Sukma, NIM 17104165540. Saya akan mempresentasikan seminar kuliah review perbandingan 3 jurnal manajemen sumber daya manusia tentang pengaruh manajemen mutu sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai. Pada bab 1, latar belakang dalam menyelenggarakan suatu organisasi yang baik, seluruh aspek yang terlibat di dalam organisasi itu harus terlibat dan sumber daya manusianya dituntut bekerja lebih profesional. Hal ini merupakan bentuk kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat dan merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan. Demikianlah seharusnya yang terjadi dalam suatu organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Jadi, pemilihan ketiga jurnal yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia ini menjadi alasan penulis untuk membuat laporan perbandingan sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh manajemen sumber daya manusia terhadap motivasi kinerja pegawai suatu organisasi. Bab 2. Perbandingan jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Judul Jurnal 1, Pengaruh Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Jurnal 2, Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi terhadap Kualitas Pelayanan pada Kantor Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Jurnal 3, Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan pada PT PLN Cabang Binjai. Persamaan. Ketiga artikel jurnal di atas berkenaan dengan sumber daya manusia, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Perbedaan objek penelitian pada ketiga artikel jurnal tersebut berbeda. Pada artikel jurnal 1, objek penelitian adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Pada artikel jurnal kedua adalah Kantor Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pada artikel jurnal 3 adalah PT PLN Cabang Binjai. Jumlah kata pada ketiga jurnal artikel di atas mengalami perbedaan. Judul artikel jurnal 1 mempunyai 16 kata, judul pada artikel jurnal 2 mempunyai 17 kata, dan judul pada artikel jurnal 3 mempunyai 13 kata. Tahun penulisan ketiga artikel jurnal di atas mempunyai perbedaan. Artikel jurnal 1 dipublikasikan pada tahun 2014, artikel jurnal 2 dipublikasikan pada tahun 2017, dan artikel jurnal 3 dipublikasikan pada tahun 2014. Latar belakang. Jurnal 1 bertolak dari proses reformasi 1998 yang menginginkan suatu perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih transparan, berkeadilan, akuntabel, maka tuntutan akan adanya pemerintahan yang baik menjadi relevan antara satu dengan yang lain. Salah satu keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak tergantung pada kinerja sumber daya manusia. Jurnal 2, organisasi merupakan suatu sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila salah satu dari subsistem tersebut rusak, maka akan mempengaruhi subsistem yang lainnya. Jurnal 3, pengembangan sumber daya manusia merupakan proses persiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang lebih tinggi yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan sumber daya manusia mengarah pada kesempatan-kesempatan belajar yang desain untuk membantu pekerja yang berkaitan dengan pengembangannya. Persamaan. Ketiga artikel jurnal, para penulis memberikan konsentrasi dalam pembahasan kinerja yang berawal dari sumber daya manusia dalam satu instansi. Perbedaan. Penulis artikel jurnal 1 memaparkan seberapa besar pengaruh manajemen mutu sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Penulis artikel jurnal 2 memaparkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Tamalate yang tidak lepas dari aparatur pemerintahan Kecamatan Tamalate sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik untuk menjalani visi misi dengan menjaga kinerjanya sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat dan negara. Penulis artikel jurnal 3 memaparkan kinerja para karyawan lebih baik dan kualitasnya juga membaik. Dengan kualitas kinerja karyawan yang baik, maka karyawan akan semakin ahli dan terampil dalam pekerjaannya. Permasalahan.
Jurnal 1, penulis ini menjelaskan permasalahan peneliti dalam artikel jurnalnya adalah A. Tidak ada pengaruh antara manajemen mutu sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. B. Ada pengaruh antara manajemen mutu sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Jurnal 2, penulis ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnal adalah terjadi penurunan manajemen SDM, maka kualitas pelayanan kantor kecamatan Tamalate Kota Makassar juga akan mengalami penurunan. Perubahan pada manajemen SDM akan mempengaruhi terhadap kualitas layanan kantor kecamatan Tamalate Kota Makassar. Penulis artikel jurnal 3 ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah tidak sesuai penempatan suatu karyawan terhadap pekerja yang akan dikerjakan, sehingga dari masalah tersebut maka yang harus dilakukan perusahaan adalah melakukan pengembangan sumber daya manusia sehingga karyawan dapat meningkat dalam rangka efisien dan produktif, sehingga dengan dilakukannya pengembangan sumber daya manusia yang dapat meningkat kualitas profesionalisme dan keterampilan karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Persamaan. Ketiga penulis artikel jurnal di atas memaparkan permasalahan dalam artikel jurnal mereka. Penulis artikel jurnal 2 dan penulis jurnal 3 memulai pembahasan mereka dengan metode, sedangkan penulis artikel jurnal 1 memulai dengan perumusan masalah. Perbedaan terletak pada penulis artikel jurnal 1 memulai dengan perumusan masalah. Tujuan penelitian. Tidak ada tujuan penelitian pada jurnal 1. Tidak ada tujuan penelitian pada jurnal 2 dan tidak ada tujuan penelitian pada jurnal 3. Kajian pustaka atau landasan teori. 1. Pada jurnal 1, teori yang digunakan oleh penulis adalah 1. Mutu potensi diri. Mutu potensi diri antara lain tingkat pengetahuan, etos kerja, sikap, keterampilan, kesehatan, kedisiplinan, loyalitas kerja, dan kejujuran. 2. Mutu proses. Mutu proses antara lain dilihat dari komitmen, tingkat kerusakan produk, tingkat keamanan kerja pribadi, dan mutu kehidupan kerja pegawai. 3. Mutu kinerja. Mutu kinerja dilihat dari output antara lain berupa prioritas kerja, prioritas dan kesejahteraan pegawai. Jurnal 2 tidak ada tujuan Jurnal 2, teori yang digunakan oleh penulis adalah merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsi secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu perlakuan pada wilayah tertentu mengenai hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada. Kemudian menunggah faktor sebagai penyebab melalui pendekatan kuantitatif. Jurnal 3, teori yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan rumus statistik untuk membantu menganalisa data dan fakta yang diperoleh. Persamaan. Penulis artikel jurnal 1, artikel jurnal 2 dan artikel jurnal 3 menggunakan teori manajemen dan kinerja karyawan. Perbedaan dari ketiga artikel jurnal di atas, hanya penulis artikel 1 yang menjelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis dalam kajian pustaka. Metode penelitian. Desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerja maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal. Jurnal 2, desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 1. Wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dalam hal ini, data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan camat, kepala seksi, dan beberapa pegawai untuk mendapatkan informasi yang diinginkan manajemen sumber daya manusia dan budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan. 2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas keseharian di lingkungan sarana yang berhubungan dengan penulisan ini. 3. Dokumentasi,
berdasarkan Arikunto bahwa metode dokumentasi merupakan mencari data yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat, ranger, agenda dan sebagainya teknik dilakukan dalam penelitian untuk mendapatkan data tentang profil kantor camat Tamalate, Kota Makassar. 4. Angket iaitu pengumpulan data dilakukan melalui daftar pertanyaan yang disiapkan untuk tiap responden yang ada pada kantor camat Tamalate, Kota Makassar. Jurnal 3. Desain penelitian. Metode penelitian tidak dinyatakan dengan jelas. 1. Teknik pengumpulan data primer iaitu A. Kuesioner iaitu teknik pengumpulan data melalui pemberian daftar pernyataan secara tertutup kepada responden yang dilengkapi dengan beberapa alternatif jawaban. B. Observasi iaitu teknik dengan mengamati langsung serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 2. Teknik pengumpulan data sekunder iaitu penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan iaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, dokumen, majalah dan berbagai bahan yang berhubungan dengan objek penelitian. B. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi iaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengajian dan penelitian terhadap tertulis melalui dokumentasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode sampling. 1. Meningkatkan penyediaan persana jalan yang responden, representatif dan wawasan lingkungan secara kesinambungan dengan 2 indikator. 1. Persentase peningkatan rasio dengan rasio jalan dengan kondisi baik. Target 20% dapat realisasi 26%. 2. Persentase rasio jembatan dengan kondisi jurnal tesis dengan kondisi baik. Target 10% dapat terrealisasikan 10% dengan hasil capaian kerja kategori sangat baik. 2. Meningkatkan kesediaan penelitian dan penelitian sarana dan narasumber daya air dan wawasan lingkungan dengan 2 indikator. 1. Persentase kawasan yang bebas dengan target realisasi 32% dan rasio kependudukan dan air bersih target 45%, realisasi 45,4% dengan hasil capaian kerja kategori yang sangat baik. Jurnal 2. Metode sampling. Berdasarkan hasil oleh data diperoleh nilai koefisien realisasi budaya organisasi sebesar 0,326. Artinya setiap kenaikan 1 bulan organisasi, maka kualitas layanan kantor Kecamatan Tamalate, Kota Makassar juga dapat mengalami peningkatan sebesar 0,32 dan sebaliknya. Jika terjadi penurunan 1 budaya organisasi, maka kualitas pelayanan kantor Kecamatan Kota Makassar juga akan mengalami penurunan sebesar 0,32% perubahan pada budaya. Metode sampling. Ada 2 macam teknik. Jurnal 3 ada 2 macam teknik. Pengumpulan data yang penulisan penggunaan dalam penelitian ini yakni 1. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan jurnal ilmu administrasi publik beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawab. 2. Observasi iaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intern terhadap objek yang akan diteliti. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku, jurnal, referensi serta mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini dan terlalu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Skala ini digunakan dalam instrumen penelitian tersebut adalah skala Likert. Variabel jurnal 1 variabel penelitian. Uji korelasi sperma adalah suatu bentuk ujian hubungan antara variabel sesuai dengan aspek-aspek setelah ditentukan variabel. Dalam analisis ini berbagai bentuk 2. Variabel utama yaitu variabel X adalah pernyataan responden terhadap faktor manajemen mutu sumber daya manusia. Variabel Y adalah pernyataan responden terhadap faktor kinerja pegawai. Variabel pada jurnal 2, variabel penelitian tidak dijelaskan oleh penulis. Variabel pada jurnal 3, variabel penelitian, skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap pendapat
seorang atau sekelompok tentang fenomena sosial dengan skala Richter, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Teknik analisis data. Sebelum melihat hubungan dengan menggunakan koefisien korelasi, teknik analisis data sebelum melihat hubungan Anda menggunakan koefisien korelasi Spearman, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahawa asumsi data tidak berdistribusi normal baik pada variabel MSNM maupun kinerja tercukupi. Secara sederhana, untuk melihat apakah data yang dimaksud berdistribusi normal, dapat scatter plot atau diagram pancar. Teknik analisis data pada jurnal 2. Pelaksanaan pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara satu, wawancara, iaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dalam hal ini, data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan camat, kepala seksi dan beberapa pegawai untuk mendapatkan informasi yang diinginkan manajemen sumber daya manusia dan budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan. 2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas keseharian, lingkungan dan sarana kerja yang berhubungan dengan penulisan ini. Teknik analisis data pada jurnal 3. Analisis kuantitatif merupakan analisis terhadap data-data yang berbentuk angka-angka atau data yang dapat dikonversi dalam bentuk angka dengan cara perhitungan statistik untuk mengukur pengaruh gaya kepemimpinan terhadap disiplin kinerja pegawai. Persamaan. Penulis ketiga artikel jurnal menggunakan istilah yang sama dalam metode penelitian, iaitu desain penelitian, metode sampling, variabel penelitian dan teknik analisis data. Perbedaan, penulis pertama menggunakan perhitungan koefisien korelasi Spearman. Penulis kedua memiliki nilai koefisien regresi. Penulis ketiga menampilkan koefisien determinan dalam nilai persen. Hasil penelitian. Jurnal 1, hasil penelitian uji jet menyimpulkan untuk menolak hipotesis nol sehingga dapat disimpulkan bahawa terdapat hubungan antara manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja responden pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Jurnal 2, hasil penelitiannya menunjukkan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja karyawan. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu indikator dari manajemen SDM, mempunyai peranan penting dalam memberikan kepuasan kinerja karyawan atau pelayanan. Jurnal 3, dari hasil analisis data yang dilakukan pengembangan sumber daya manusia pada PT PLN Cabang Binjai dapat dikategorikan baik. Hal tersebut berdasarkan hasil kuesioner tentang pengembangan sumber daya manusia. Seluruh responden menjawab pertanyaan dengan jawaban dengan nilai tinggi. Sehingga dari hasil kuesioner dilakukan analisis korelasi produk momen untuk melihat bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Persamaan, ketiga penulis mengumumkan hasil dari penelitian adalah adanya sebuah korelasi antara sumber daya manusia dan kinerja karyawan dalam instansi terkait. Perbedaan, penulis jurnal ketiga lebih menjelaskan hasil penelitian berdasarkan kategori tertentu. Kesimpulan, jurnal 1, hasil analisis penelitian berdasarkan koefisien korelasi Spearman adalah sebesar 0,789. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahawa terdapat hubungan yang positif, berbanding lurus dan cukup kuat antara manajemen mutu sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Kota Pontianak. 2. Dari hasil analisis uji Zoom 7,62054 B kecil Z tabel 2,575 yang berarti menolak hipotesis awal HO bahawa dapat disimpulkan bahawa terdapat hubungan antara manajemen mutu sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. 3. Hasil analisis Spearman dan uji jet tersebut di atas dijelaskan bahawa manajemen
mutu sumber daya manusia akan berpengaruh cukup kuat terhadap kinerja pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Jurnal 2, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan 1. Manajemen SNM berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan kantor Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Nilai koefisien resi sebesar 0,36, artinya setiap kenaikan satu manajemen SDM, maka kualitas pelayanan kantor Kecamatan Tamalate, Kota Makassar juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,366. Dan sebaliknya, jika terjadi penurunan satu manajemen SDM, maka kualitas pelayanan kantor Kecamatan Tamalate, Kota Makassar juga akan mengalami penurunan sebesar 0,366. Perubahan pada manajemen SDM akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kantor Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. 2. Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan kantor Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dinilai koefisien organisasi budaya organisasi sebesar 0,326, artinya setiap kenaikan satu budaya organisasi, maka kualitas pelayanan kantor Kecamatan Tamalate, Kota Makassar juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,326. Dan sebaliknya, jika terjadi penurunan satu budaya organisasi, maka kualitas pelayanan kantor Kecamatan Tamalate, Kota Makassar juga akan mengalami penurunan yang sama. Manajemen SDM dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kantor Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Tabel ANAFAR menunjukkan nilai hitung F hitung sebesar 2,47 dengan signifikan 0,00 lebih kecil dari pada taraf signifikan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 0,05. Jurnal 3, dari hasil analisis data yang dilakukan pengembangan sumber daya manusia pada PT PLN Cabang Binjai dapat dikategorikan baik. Hal tersebut berdasarkan hasil kuesioner tentang pengembangan sumber daya manusia. Seluruh responden menjawab pertanyaan dengan jawaban dengan nilai tinggi, sehingga dari hasil kuesioner dilakukan analisis kreasi produk momen untuk melihat bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Kinerja pegawai PT PLN Cabang Binjai dapat dikatakan baik karena dengan pengembangan sumber daya manusia yang telah baik akan meningkatkan kinerja pegawai pada organisasi tersebut. Terbukti adanya pengaruh antara kedua variabel yang dikategorikan tinggi dan juga berdasarkan hasil uji tes dapat dilihat koefisien korelasi antara pengembangan sumber daya manusia terhadap sebesar 6,845 adalah signifikan, artinya koefisien korelasi tersebut dapat diterima dan pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan PT PLN Cabang Binjai dalam kategori tinggi. Ini terlihat berdasarkan hasil analisis determinasi, maka dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh antara variabel X, pengembangan sumber daya manusia, dengan variabel Y, kinerja pegawai adalah sebesar 72,5%, sedangkan sisanya 2,75% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Perbedaan. Terdapat perbedaan penyajian angka hasil penelitian berupa diseminan dan suatu satuan persen. Persamaan ketika penulis menyimpulkan dengan perhitungan tertentu menggunakan angka sebagai acuan dalam kesimpulan. Saran, Jurnal 1, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak hendaknya dapat melakukan pembinaan kepada pegawaian melalui manajemen mutu sumber daya manusia karena terdapat hubungan dan pengaruh antara manajemen mutu sumber daya manusia dengan kinerja pegawai. Di SKPD tersebut, pembinaan manajemen yang lebih insentif seperti mengadakan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan bidang tugas pokok dan fungsi pegawai yang ada diharapkan dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap khususnya pada pegawai di jajaran Dinas PU Kota Pontianak. 2. Hendaknya pemimpin Kota Pontianak mengimplementasikan manajemen mutu sumber daya manusia secara berkesinambungan agar dapat meningkatkan kinerja pegawai, dan perlu dilakukan penelitian dan merumuskan kinerja pegawai yang tepat secara berkesinambungan agar kinerja pegawai yang lebih baik. Selain menggunakan dengan DP3 agar pegawai merasa apa yang telah dilakukan berkaitan dengan aktivitas kerja benar-benar sesuai dengan indikator kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak dan SPD lainnya yang ada di Kota Pontianak. 3. Pelaksanaan manajemen mutu sumber daya manusia dan penilaian pegawai dilakukan secara objektif dan profesional tanpa adanya indikasi kolusi.
dan nepotisme dan memberikan kewenangan kepada masing-masing SPD dalam mengadakan dan menentukan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing SPD tingkatan permintaan Kota Pontianak. Jurnal 2 tidak didirikan oleh penulis. Jurnal 3 tidak didirikan oleh penulis. Persamaan. Penulis jurnal kedua dan ketiga tidak memberikan saran dan rekomendasi bagi instansi terkait guna memperaih kinerja di dalamnya. Perbedaan, hanya penulis jurnal pertama yang memberikan rekomendasi atau saran bagi instansi terkait dalam hal ini adalah pemerintahan setempat. Daftar pustaka. Armstrong, Murray et al. 2007, Managing Performance, Managing People, PT Buana Ilmu Populer, Kelompok Almedia Jakarta. Armstrong MT Gronet 2005, Human Research Management, terjemahan bahasa Indonesia. Jurnal 2, Al-Fatah H 2007, Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern. Penerbit Andi Arikunto S 2002, Metode Penelitian Jakarta Rineka Cipta 2189. Jurnal 3, Arikunto Suarsimin 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Jakarta, PT Rineka Cipta Al-Masdi, Yunus 2006, Aspek Sikap dan Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia Jakarta, Gahalia Indonesia, Handoko Hani 96, Manajemen Edisi Kedua Yogyakarta, BPSC. Persamaan. Ketiga penulis mencantumkan daftar pustaka sebagai sumber referensi. Perbedaan. Jumlah dari sumber-sumber ketiga penulis berbeda. Bab 3. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan perbandingan jurnal 1, jurnal 2 dan jurnal 3 pada bab 2 di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa jurnal 1 yang berjudul Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia terhadap kinerja pegawai di lingkungan dinas pekerjaan umum Kota Pontianak adalah jurnal terbaik dari jurnal 2 dan jurnal 3. Selain memiliki posisi jurnal yang lebih lengkap, selain itu hanya penulis artikel jurnal pertama yang menjelaskan kerangka pemikiran hipotesis dalam kajian pustakanya. Kemudian hanya penulis jurnal pertama yang memberikan rekomendasi atau saran bagi instansi terkait. Beda hanya dengan penulisan jurnal kedua dan ketiga, kerangka pemikiran hipotesis serta fallback bagaimana tidak tertulis dalam jurnal. Saran. Berdasarkan ketiga jurnal di atas, terdapat perbedaan dan persamaan yang cukup signifikan. Ketiga jurnal dapat dijadikan referensi bagi para mahasiswa yang ingin menulis jurnal, tetapi penulis merekomendasikan bentuk penulisan jurnal pertama sebagai referensi terbaik untuk bentuk analisis data ketiga jurnal dan dijadikan referensi sesuai dengan metode perbuatan skripsi bagi mahasiswa yang memerlukan. Demikianlah video ini saya buat. Akhir kata diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.